Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Halo yang lain, bagaimana kabarnya? Adik-adik di rumah? Oh iya, apakah kalian ada di rumah? Atau kalian pergi? Nah, sekarang ini kan kalian lagi menikmati liburan nih. Bapak, Ibu, Mama, Papa di rumah juga libur. Tapi pemerintah menganjurkan supaya kita semuanya tidak pergi mudik. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya ada di rumah ya, supaya kita semuanya tetap sehat, tetap aman. Karena, nah adik-adik, ternyata virus COVID itu masih ada di sekitar kita. Makanya benar sekali kalau pemerintah menganjurkan supaya kita tidak mudik, menjauhi kerumunan, harus tetap pakai protokol. Kita tetap di rumah saja, kalau nggak penting amat tidak usah keluar ya. Tapi kalian semuanya tidak usah bersedih hati, karena pagi hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Yeay. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat seru pagi hari ini. Kalian semuanya harus tetap semangat ya adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Kita akan siapkan hati, kita akan siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Yuk kita akan lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan Engkau memelihara hidup kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada. Engkau melindungi kami, Engkau tetap menolong kami, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan. Hingga pagi ini kami boleh berjumpa meskipun kami ibadah lewat online Tuhan, tapi kami tetap bersukacita karena ada Roh Kudus yang memberikan roh sukacita itu dalam setiap hati kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tolong terangi hati kami, kepikiran kami, supaya pagi ini kami betul-betul diberkati oleh Tuhan lewat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir, ibadah kami pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, pagi ini kita akan langsung belajar firman saja ya. Tante Deborah mau mengajak kalian belajar akan satu tema yang sangat luar biasa yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Temanya adalah rajin, pangkal, pandai. Nah, Bu Deborah pasti ya, kalian pasti semuanya sudah pernah dengar. Ini peribahasa loh anak-anak ya, adik-adik ya. Peribahasa sudah lama sekali. Waktu Tante Deborah kecil sudah pernah dengar peribahasa ini. Rajin, pangkal, pandai. Diteruskan, hemat, pangkal, kaya. Lalu, kalau hemat, pangkal, kaya, rajin, pangkal, pandai. Kalau malas, pangkal apa ya? Malas, pangkal, bodoh. Tapi yang akan kita bahas pagi ini adalah rajin, pangkal, pandai. Jadi kalau kita rajin, kita nanti akan menjadi anak yang pandai. Ya. Contohnya begini loh. Adik-adik supaya kita lebih jelas, ya. Rajin, pangkal, pandai. Hemat, pangkal, kaya. Malas, pangkal, bodoh. Misalnya begini. Kalian kan di kelas itu punya teman ya. Mungkin teman kalian itu pinter. Nilainya bagus-bagus. Ya, IQ-nya tinggi. Pokoknya dia termasuk anak yang pinter. Tetapi dia tidak rajin alias malas. Nah, Tante Deborah pastikan dia tidak akan menjadi orang yang berhasil. Ya. Tapi kalau kalian di sekolahan punya teman juga yang hanya pas-pasan saja. Nilainya juga pas-pasan, kepinterannya juga nggak pinter-pinter amat, hanya pas-pasan. Tapi anak ini rajin masuk sekolah, rajin mengerjakan tugas, rajin belajar, ya, rajin mendengarkan guru ketika mengajar. Pasti anak ini akan menjadi orang berhasil nantinya. Ya, Bu Deborah percaya itu.
Nah, adik-adik mungkin masih ada yang bingung. Tante, rajin itu apa toh? Ya, mungkin belum ngerti artinya rajin itu apa, sehingga selama ini kita nggak melakukan apa-apa. Nah, pagi ini Budi Biram mau kasih tahu tuh, rajin itu artinya apa ya? Hayo, siapa yang tahu? Rajin, ya, rajin itu bahasa Jawanya sregep. Bahasa Inggris apa bahasa Jawa itu? Bahasa Jawa, sregep. Kadang-kadang mama pernah ngomong tuh begini, mbok jadi anak itu yang sregep toh, jangan jadi anak yang malas. Ya ngerti ya maksudnya ya? Rajin artinya sregep. Bahasa Jawa itu adik-adik. Pasti mudeng ya. Lalu rajin itu artinya juga suka bekerja atau suka belajar. Suka loh ya, bukan mau. Beda antara suka dengan mau. Kalau suka itu ya dilakukan dengan senang hati. Dia melakukannya dengan suka, ya, menyukai pekerjaan itu, menyukai pembelajaran itu. Tapi kalau mau biasanya itu ya aku mau melakukannya karena aku disuruh. Jadi kalau nggak disuruh ya enggak gitu ya. Itu bedanya ya adik-adik. Jadi rajin juga bisa berarti melakukannya terus-menerus. Itu rajin. Contohnya begini. Misalnya ya adik-adik di rumah, kalau bangun pagi, itu biasanya sebelum turun dari tempat tidur, itu yang betul kan berdoa dulu ya, berdoa pagi, terus baru turun dari tempat tidur, lalu apa? Merapikan tempat tidur kalian. Tempat tidur yang dirapikan, spraynya dirapikan, bantal guling ditata rapi, baru keluar kamar entah melakukan apapun. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Setiap hari dilakukan seperti itu. Itu contoh anak rajin. Jadi yang disebut rajin itu artinya apa? Nih, perhatikan baik-baik. Budi Pura mau ngomong supaya kalian ngerti. Karena anak rajin itu memiliki suatu keuntungan yang luar biasa. Rajin artinya adalah suatu kegiatan yang terus dilakukan tanpa menyerah. Ya, paham adik-adik? Rajin artinya suatu kegiatan yang terus dilakukan, terus tidak sekali-sekali. Dilakukan tanpa menyerah. Kok sulit ya? Aku nggak mau nggak mau lagi. Enggak seperti itu. Itu namanya anak malas. Tapi yang anak rajin meskipun ada tantangannya, tetap dilakukan. Itu artinya anak rajin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kalian sudah ngerti artinya rajin itu apa, Budi Pura mau tunjukkan nih kepada kalian. Keuntungannya apa toh? Kalau menjadi anak yang rajin, keuntungannya apa? Terutama buat diri sendiri, buat adik-adik sendiri, keuntungannya apa? Yang pertama, nih perhatikan ini. Kalau kalian jadi anak rajin, keuntungannya buat dirimu sendiri adalah kalian akan menjadi orang yang kaya. Wah, ya, seneng dong kalau menjadi orang yang kaya. Masa sih tante, kalau aku rajin bisa menjadi orang yang kaya? Ya, lihat dulu kalian rajin apa. Ya, kalian rajin apa dulu? Kalau kalian rajin bekerja, belajar, ya, pertama kalau kalian rajin belajar, kalian akan kaya ilmu pengetahuan. Itu pasti. Ya, tapi kalau kalian rajin bekerja, nanti kalau kalian sudah bekerja, udah gede, sekolahnya selesai, kalau kamu udah mulai bekerja, kalau kalian rajin bekerja, kalian akan kaya penghasilan. Benar loh adik-adik. Karena tidak ada orang yang malas mendapat gaji gede. Tapi kalau kalian nanti rajin bekerja, ya, semua pekerjaan beres, perusahaan tuh pasti tidak akan eman-eman untuk menggaji kalian dengan gaji yang pantas. Nah, lalu yang ketiga, kalau kalian rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, kalian pasti akan kaya. Kaya apa? Kaya pengenalan akan Tuhan. Kalau kalian kaya pengenalan akan Tuhan, imanmu akan memiliki iman yang kuat. Tapi kalau kalian tidak kaya pengenalan akan Tuhan, kalian akan memiliki iman yang rapuh.
ya, akan memiliki iman yang rapuh. Itu keuntungannya. Tapi kalau kalian malas, nah, kalau malas, tadi malas belajar, kalian tidak akan menjadi orang kaya, tapi akan menjadi orang miskin. Miskin apa? Miskin pengetahuan. Sehingga kalau ada orang ngomong yang baru-baru, pengetahuan yang baru-baru, kalian hanya melihat sambil berpikir. Kenapa? Karena kalian miskin akan pengetahuan. Pengetahuanmu yang tersimpan di pikiran ini hanya sedikit alias song gitu ya. Kalian mau dikatakan, aduh nggak ngerti apa-apa karena nggak pernah belajar, nggak pernah mau mempelajari sesuatu yang baru. Itu kalau kalian malas belajar, kalau kalian malas bekerja nanti, kalau kalian sudah besar, kalian akan miskin penghasilan. Itu sudah bisa dipastikan. Ya, karena perusahaan atau tempat orang bekerja tidak akan mau membayar orang yang malas bekerja. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau nanti kalian sudah gede, sudah bekerja, ingat kalau bekerja jangan malas. Bisa-bisa nanti kita dikeluarkan dari pekerjaan. Lalu kalau kalian tadi malas untuk ke gereja. Nah, ini masih online kalian. Kalau kalian malas hari Minggu untuk ibadah online, malas berdoa, malas membaca firman, sudah hampir 1,5 tahun kalau kalian tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalian akan miskin pengenalan kalian akan Tuhan. Bahkan imanmu akan semakin hilang, imanmu akan semakin runtuh, semakin rapuh, sehingga ketika ada sesuatu, ada masalah, kesulitan terjadi, maka kamu akan berputus asa. Karena kalian tidak mengerti. Ya, oh ternyata ada Tuhan, nggak ngerti kalau kalian tidak berdekat kepada Tuhan, miskin pengenalan akan Tuhan. Itu keuntungannya apa kalau saya rajin? Ya, yang pertama kaya tadi. Yang kedua, kalau kalian rajin, anak-anak, ya, yang menikmati hasil kerajinanmu itu pertama kali adalah dirimu sendiri. Ya, kalau misalnya Tante Deborah ini rajin, yang menikmati hasilnya tuh Tante Deborah sendiri, anak-anak sendiri. Ya, pasti kalau kamu rajin bekerja, punya penghasilan juga yang menikmati kamu sendiri. Ya, itu yang kedua. Ya, yang menikmati hasil kerajinanmu itu adalah dirimu sendiri. Lalu yang ketiga, keuntungannya apa ya? Sehingga nanti kita bisa berpikir, aku ini maunya jadi anak rajin, apa mau jadi anak malas? Yang ketiga, adik-adik, perhatikan, ya. Perhatikan, kalau kalian jadi anak rajin, kalian bisa menjadi contoh daripada yang lain. Kalian pernah dengar enggak yang begini? Mungkin ada ibu-ibu yang ngomong tuh, dan kalian pernah dengar, Mbok kamu tuh kayak si A tuh loh. Rajin, sekolahnya rajin, di rumah juga rajin, bantu orang tua, mengerjakan PR semuanya beres, pantes dia sekolahnya berhasil, mau cari sekolah juga gampang, karena dia anaknya rajin. Kadang-kadang orang tua tuh iri kalau lihat anak-anak lain itu menjadi anak-anak yang rajin. Ya, kalau kalian rajin bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, anak-anak, perhatikan nih. Salomo ya di dalam kitab Amsal itu memberi nasihat. Nasihat yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir itu manusia harus belajar kepada semut itu harusnya malu, ya. Adik-adik, di dalam kitab Amsal Salomo menasihatkan kepada anak-anak yang malas. Bu Deborah nggak tahu kalian termasuk anak yang rajin apa anak yang malas. Cuman pagi ini perhatikan contoh ini. Karena Amsal Salomo menasihati khusus buat orang-orang malas. Ya. Belajarlah kepada semut, hai pemalas. Nah, yuk baca yuk di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Kalian bisa buka Alkitab ini karena ayatnya pendek. Ya, Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Luar biasa firman Tuhan. Kita ini ya disuruh belajar kepada semut. Semut ini sering kita injek kalau jalan. Tapi manusia, orang-orang yang malas, yang tidak suka belajar, tidak suka bekerja, tidak suka beribadah,
disuruh belajar kepada semut yang binatang kecil itu. Apa yang perlu kita pelajari dari semut? Perhatikan, semut itu binatang kecil loh adik-adik. Tapi semut memiliki kerajinan yang luar biasa. Semut rajin bekerja. Pekerjaannya apa toh tante semut? Ya, semut bekerja itu mencari makanan. Mencari makanan untuk persediaan makanan setiap hari. Di musim panas, semut itu tiap hari mencari makanan. Kalian pernah lihat enggak toh, kalau di dalam rumahmu itu kadang ada nasi yang jatuh ke lantai, lalu tiba-tiba ada semut berkerumun, lalu tiba-tiba nasi itu bisa berpindah tempat. Ya, itu kalian tahu enggak, nasi itu digotong oleh semut. Kalau sekiranya mungkin ada daging, ada nasi yang berat, semut itu tidak sendiri loh adik-adik, tapi semut itu bergerombol. Dia mengangkat makanan yang jatuh tadi, dibawa masuk ke dalam lubang. Mungkin di sekitar rumahmu itu ada yang namanya lubang di mana semut itu tinggal. Dan setiap hari semut itu mencari makan dan dibawa masuk ke rumahnya, ke lubang semut itu. Nanti suatu ketika tidak ada makanan, dia punya cadangan makanan. Semut itu tidak malas. Dia kalau bekerja saja sambil berlari. Ya tidak males-malesan. Semut itu tidak suka tidur-tiduran. Kalau disuruh bekerja, bilang nanti ya kan masih ada waktu, besok aja enggak. Untuk itulah kenapa manusia disuruh belajar kepada semut. Semut itu rajin, semut itu kuat, semut itu ada kerjasama yang luar biasa. Ya, kalau Tante Dipura melihat hal yang seperti ini, aduh, kita ini manusia yang punya kelebihan daripada semut, tapi ternyata kita mesti belajar kepada semut. Ya, tentang kerajinan daripada si semut. Nah, di dalam Amsal 10 ayat 4, firman Tuhan di sana juga dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ternyata tidak hanya orang tuamu yang tidak suka kalau memiliki anak-anak yang malas. Tuhan juga tidak suka, adik-adik. Tuhan juga tidak suka kalau memiliki anak-anak Tuhan yang malas. Ya, tangan orang yang lamban membuat miskin. Lamban itu keset. Ya, males-malesan. Kalau mengerjakan sesuatu itu lambat, tidak cepat selesai, tidak cepat-cepat dikerjakan lalu selesai, itu lamban. Ya, ngerti ya, maksudnya lamban itu membuat miskin. Tapi tangan orang rajin itu menjadikan kaya. Orang yang rajin, tangan orang yang rajin, segala sesuatu bisa dikerjakan dengan cepat, dengan benar dan tepat. Ya, itu firman Tuhan. Nah, pagi hari ini anak-anak semuanya kita sudah mengerti apa itu yang namanya rajin. Dari peribahasa tadi aja sudah sangat jelas, rajin pangkal pandai. Kalau kamu rajin, pasti kamu kelak menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau kalian rajin bekerja, kelak kehidupanmu pasti akan terpenuhi. Nah, untuk bisa menjadi orang yang rajin ini perlu proses. Perlu proses. Ya, kita tidak langsung tumbuh menjadi anak-anak yang rajin. Enggak. Adik-adik, perhatikan Bu Deborah pagi hari ini. Kadang-kadang ketika kamu di rumah, bapak, ibumu, mama, papahmu menyuruh kalian melakukan sesuatu secara terus-menerus, kalau tidak mau diingatkan lagi, kalau tidak mau melakukan, kalau lupa diingatkan lagi untuk melakukannya, itu memiliki satu tujuan, supaya kalian tidak menjadi anak malas. Ya, karena kerajinan itu harus dimulai sejak kita ini kecil. Ya, kerajin untuk menjadi anak yang rajin tidak bisa tiba-tiba aku menjadi anak rajin, tidak. Tapi semuanya melalui proses. Oleh sebab itu, ketika kalian masih kecil, dibimbing orang tuamu untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Karena kalau kalian melakukan dengan terpaksa, itu hanya dilakukan satu kali saja. Tapi kalau kalian melakukan dengan sukacita, itu akan dilakukan terus-menerus. Dan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu akan membuat kalian rajin untuk melakukannya. Ya, untuk itulah
ketika kita dibimbing oleh orang tua, dibimbing oleh kakak di rumah, ya, lakukan dengan sukacita. Misalnya saja, yuk bersihkan tempat tidurmu setiap hari, lakukan. Belajarlah mengerjakan tugas dengan rajin, lakukan. Jangan dengan terpaksa. Karena hari depan ditentukan apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau hari ini kau melakukan hal yang baik, ya, tanganmu ini tidak lamban melakukan sesuatu, masa depanmu pasti penuh dengan harapan. Puji bagi nama Tuhan. Adik-adik, Budi Pura berharap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini adalah anak-anak yang mau hidup rajin sehingga memiliki masa depan yang penuh harapan. Ya, yuk kita akan berdoa bersama-sama. Pagi hari ini mohon pertolongan Tuhan Yesus supaya kita semuanya dimampukan untuk